Shalom para sahabat. Hari ini kita akan belajar satu kata yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu kata beribadah. Dan kata beribadah ini kita akan coba analisa di dalam teks Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Ya, kata beribadah ini yang terdapat dalam teks Yosua 24 ayat 14 dan 15 ditulis dengan menggunakan dua abjad konsonan Ibrani, yaitu Bet dan Dalet, dan dibaca abad. Makna mula-mula kata ini adalah bekerja atau melayani, atau bahkan bisa dipahami sebagai menghambakan diri. Namun, dalam perkembangannya, kata ini dipakai di dalam beberapa konteks dan tentu saja dengan pengertian yang berkembang pula. Jika terkait dengan Tuhan, kata ini dapat dipahami sebagai melayani Tuhan. Selanjutnya, kata ini juga dipakai sebagai istilah untuk merujuk kepada hal beribadah kepada Tuhan. Berikutnya kita akan coba melihat kata ini di dalam teks. Dalam teks Yosua 24 ayat 14 dan 15 ini terdapat 7 kali penggunaan kata beribadah ini. 2 kali diantaranya dipakai dalam modus perintah atau imperatif dan terdapat pada ayat 14. Keduanya menyasar seruan agar umat Israel senantiasa beribadah kepada Tuhan. Namun tentu saja di ayat 15 Yosua juga memberikan pilihan kepada umat Tuhan, apakah mereka akan mengikuti perkataannya untuk beribadah kepada Tuhan, atau justru sebaliknya. Perintah supaya beribadah kepada Tuhan dimaksudkan sebagai usaha membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, hubungan yang pantas dengan Tuhan itu menuntut atau mensyaratkan sikap dan tindakan yang pantas pula terhadap Tuhan. Di sini sikap dan tindakan yang dimaksud adalah tulus dan ikhlas, serta menjauhkan yang bukan Allah dari ibadah mereka. Jika kita melihat makna kata ini di dalam konteks, kita akan melihat ke dalam keseluruhan pasal 24 dari kitab Yosua ini. Ya, dan ini berbicara tentang pembaharuan perjanjian di Sikem. Di sana Yosua meminta agar semua suku mengikrarkan kembali janji setia mereka kepada Tuhan. Hal ini bisa kita lihat sebagai kontra terhadap apa yang telah dilakukan oleh bapa leluhur mereka di seberang sungai Efrat dan di Mesir, di mana kalau kita membaca kembali kisah ini, bapa leluhur bangsa Israel pada waktu itu tidak beribadah kepada Tuhan, melainkan kepada Allah-Allah yang asing. Perjanjian ini mengadopsi model perjanjian kerajaan Het, di mana raja yang berkuasa mewajibkan raja yang tunduk untuk melayani dirinya dengan setia dan taat. Sehingga dalam hal ini, orang Israel berdiri sebagai pihak yang tunduk, dan Tuhan bertindak sebagai penguasa tertinggi atas mereka. Nah, kewajiban pertama bangsa Israel terkait perjanjian ini adalah menolak semua hubungan dengan dewa-dewa yang lain. Dan sebagai gantinya, mereka hanya boleh beribadah kepada Tuhan, dan seharusnya mereka tunduk kepada janji ini. Ikrar janji ini juga menjadi sebuah antisipasi bagi orang Israel untuk selalu setia kepada Tuhan di tanah Kanaan, sebab godaan penyembahan berhala juga begitu kuat di Kanaan.
Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil terkait kata beribadah di dalam teks Yosua 24 ayat 14 dan 15 ini, pertama, kata abad yang diterjemahkan sebagai beribadah dalam teks ini mula-mula memiliki arti bekerja, melayani, dan menghambakan diri. Namun seiring perkembangannya, kata abad atau beribadah muncul dalam teks Yosua 24 ayat 14 dan 15 ini. Beribadah dalam teks ini mempunyai dua unsur yang sangat kuat. Pertama, takut akan Tuhan, yaitu sebuah sikap di mana umat memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan dan dalam penghormatan yang tinggi sebagai penguasa tertinggi atas umat. Jadi unsur pertama di dalam kata ibadah di dalam teks Yosua ini adalah bahwa di dalam ibadah seharusnya sikap takut akan Tuhan itu muncul dan nyata. Ya, memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan, menghormati Tuhan sebagai penguasa tertinggi. Artinya tidak boleh ada penguasa lain atas umat Israel secara rohani. Yang kedua, menjauhkan Allah yang bukan Tuhan, di mana hal ini terkait dengan loyalitas yang hanya ditujukan kepada Tuhan saja. Jadi ibadah di dalam teks ini memiliki unsur yang sangat kuat yang kedua, supaya umat Israel itu menjauhkan semua berhala, semua yang bukan Allah. Dan ini terkait dengan loyalitas, kesetiaan. Tuhan menuntut kesetiaan hanya bagi dirinya saja. Ini sangat penting tentunya. Lalu hari ini apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, terkait beribadah dalam Yosua 24 ayat 14 dan 15, kita dapat belajar. Pertama, tunjukkanlah sikap takut akan Tuhan dengan memperlakukan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya penguasa atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, setialah hanya kepada Tuhan saja dengan cara tunduk dan taat untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya. Sehingga dengan melakukan kedua cara di atas, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan di dalam studi kata Alkitab hari ini terkait kata beribadah di dalam teks Yosua 24 ayat 14 dan 15. Kiranya berguna bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.